Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitisya Darwi, NIM 19150361110. Jadi di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan mengenai analisis website Lazada. Kami dari kelompok 3 yang beranggota, yang pertama adalah Elsa Mardia Deka Putri, kedua Nur Fitrayani, ketiga Puputri Santika, keempat Riza Dipa Saputra, kelima saya sendiri Mitisya Darwi, keenam Azari Muhaimin, dan yang terakhir adalah Dinda Irensya Ivanka. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang daya guna heuristik Lazada. Pertama, tampilan informasi dari status sistem atau tampilan login sistem, yaitu menunjukkan bahwa sistem memberikan informasi bahwa pengguna sedang berada pada halaman login sistem. Selanjutnya, tampilan informasi dari status sistem atau form transaksi pembayaran, yaitu menunjukkan pengguna berada pada halaman transaksi pembayaran. Kedua, komunikasi dengan pengguna atau informasi troli belanja, yaitu menunjukkan bahwa sistem memberikan informasi dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh user. Pengguna tidak mengalami kesulitan dalam merepresentasikan informasi yang diberikan. Yang ketiga, kontrol dan menu dari sistem atau menu berdasarkan kategori, yaitu sistem menyediakan menu aplikasi yang mudah. Gambar di bawah menjelaskan bahwa pengguna dapat melakukan navigasi melalui menu drop-down pada masing-masing kategori. Menu yang ada membuat pengguna lebih nyaman untuk memilih kategori yang sesuai dengan keinginannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Mardia Deka Putri, NIM 19150361101. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mitisya Darwi. Oke, kita lanjut aja. Yang keempat yaitu konsistensi dan standar. Mari kita lihat gambar di bawah ini. Jika user memilih kategori flash kamera, maka sistem akan memprosesnya kategori yang berhubungan dengan flash kamera, lalu akan keluar berupa foto dan harga flash kamera yang akan dijual oleh website Lazada. Oke, gambar di bawah ini menunjukkan halaman memiliki desain, warna, dan tema yang sama. Setiap halaman di website Lazada memiliki desain, warna, dan tema yang sama. Header dan fasilitas lookup juga berada di lokasi yang sama. Begitu juga dengan penulisan kalimat, huruf, juga menggunakan kalimat dan huruf yang sama untuk tiap halamannya. Yang kelima yaitu pencegahan error. Dari gambar ini merupakan tampilan required from transaksi. Pencegahan penggunaan ketika melakukan kesalahan juga disediakan opsi konfirmasi sebelum pengguna melanjutkan aksinya. Jadi setiap user itu, jika berada di tampilan di required from transaksi, maka diharapkan user untuk menginputkan datanya. Nah, jika user itu ada ketinggalan menginput data, maka diberikan peringatan kepada pengguna untuk melakukan konfirmasi pada bagian yang belum diinput. Yang keenam yaitu kemampuan untuk mengingat simbol. Dari contoh gambar ini yaitu tampilan simbol keranjang belanja. Aksi dan pilihan sistem harus terlihat oleh pengguna dan mudah untuk diakses, sehingga pengguna tidak harus mengingat kembali informasi di mana harus memanggil simbol, aksi, dan pilihan sistem ketika akan menggunakannya. Oke, itu dulu penjelasan materi dari saya. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Dinda Irensya Ivanka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Irensya Ivanka dengan NIM 19150361142. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Elsa mengenai nilai daya guna heuristik. Nilai daya guna heuristik yang terdapat di dalam website atau aplikasi Lazada yang ketujuh adalah fleksibel dan efisien di dalam penggunaannya. Menu-menu yang disajikan di dalam website ataupun aplikasi Lazada membuat user atau pengguna tidak memerlukan waktu yang lama untuk melakukan penyesuaian dan memahami aplikasi secara keseluruhan. Yang kedelapan adalah
estetika dan desain yang minimalis. Bisa kita lihat pada kedua gambar di bawah bahwa desain di dalam website ataupun aplikasi Lazada didesain secara minimalis dan tidak menempatkan banyak menu yang tidak dibutuhkan oleh user atau pengguna, sehingga user atau pengguna pemula dapat dengan segera memahami menu-menu yang ditampilkan dan menu apa yang sedang dipilih oleh user atau pengguna tersebut. Yang kesembilan adalah membantu pengguna mengakui, mendiagnosa, dan memulihkan sistem dari kesalahan. Pada gambar di bawah, terdapat pemulihan kata sandi apabila pelanggan yang sudah terdaftar lupa dengan kata sandi yang ia miliki, maka sistem akan membantu pelanggan tersebut untuk memulihkan atau mereset kata sandi terhadap pelanggan tersebut. Contoh yang lainnya adalah ketika pelanggan salah dalam menginputkan kata sandi yang ia miliki, maka sistem akan memberi feedback bahwa password yang diinputkan oleh pelanggan tersebut salah dan pelanggan tersebut diminta untuk memasukkan passwordnya kembali. Nilai daya guna heuristik yang terdapat di dalam website Lazada yang terakhir adalah bantuan dan dokumentasi. Pada gambar di bawah merupakan tampilan customer care. Di sini sistem akan memberi bantuan atau kemudahan kepada user atau pengguna ketika mengalami kesulitan dalam menjelajahi sistem. Materi yang selanjutnya adalah elemen of interface design yang terdiri dari 4. Yang pertama yaitu usability, yang kedua yaitu visualization, yang ketiga yaitu functionality, dan yang terakhir adalah accessibility. Yang pertama kali akan kita bahas adalah usability dari segi layout. Halaman depan pada lazada.co.id menampilkan promo dan produk. Ketika pelanggan mengunjungi website lazada.co.id, maka langsung dihadapkan pada promo-promo menarik yang sedang berlangsung. Halaman lengkap atau detail page produk pada lazada.co.id sangat user friendly karena menampilkan gambar produk, detail produk, pilihan produk, dan spesifikasi produk. Pada bagian bawah halaman ini menampilkan rekomendasi produk, tetapi menurut user atau pengguna kurang interaktif karena tidak berkaitan dengan produk yang ada di dalam halaman tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitrayani, NIM 19150361104. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dinda Irensha Ivanka mengenai usability Lazada. Pada lazada.co.id terdapat 2 header, yaitu navigation header dan main header. Yang pertama, navigation header terdapat menu customer care, lacak pesanan, login, dan daftar. Berikut adalah gambar menu customer care, lacak pesanan, login, dan daftar. Gambar lacak pesanan, gambar menu daftar, gambar tampilan menu login, dan gambar customer care. Yang kedua yaitu main header. Terdapat logo Lazada di sebelah kiri, kotak pencarian di tengah, dan keranjang belanja di sebelah kanan. Berikut adalah gambar main header. Logo yang ditampilkan pada web Lazada ini sudah benar berada pada sebelah kiri atas halaman dan disertai pula dengan nama perusahaannya, yaitu Lazada. Letak logo pada kiri atas sudah menjadi aturan umum dalam mendesain suatu web. Menu pencarian berfungsi untuk melakukan pencarian terhadap barang-barang yang ada di dalam Lazada.
main header ini terdapat menu drop-down yang berfungsi sebagai akses cepat untuk menuju ke berbagai kategori. Di sebelah kiri menu drop-down juga terdapat breadcrumb atau navigasi menu untuk mempermudahkan pengguna mencari produk yang sesuai dengan kategori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puputri Santika, NIM 1915036108. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang usability Lazada yang terdapat pada menu, yaitu fitur keranjang belanja sendiri merupakan menu yang berisi tentang barang-barang yang telah dipesan namun belum dilakukan transaksi pembayaran. Kemudian menu yang selanjutnya yaitu main header. Lazada saat diklik akan menyediakan kemudahan untuk travel, isi pulsa, dan juga tagihan. Dan juga terdapat voucher belanja yang memanjakan user dengan lengkap, nyaman, mudah, dan juga aman. Kemudian menu selanjutnya yaitu proses pembelian produk yang ingin dibeli oleh user. Setelah diakses, akan keluar keterangan barang yang ingin dibeli. Hal yang ini tentu akan mengurangi keraguan user untuk melakukan pembelian. Disediakan juga foto produk yang dapat di-zoom ketika mouse diarahkan ke situ, sehingga semakin memperjelas informasi mengenai produk yang akan dibeli nantinya. Kemudian selanjutnya pada proses transaksi juga, user tidak akan frustasi karena proses transaksi yang dilakukan sangat sederhana dan juga terdapat kalimat-kalimat yang membantu user dalam mengisi informasi yang akan dibutuhkan dalam proses transaksi nantinya. Kemudian, terakhir ini merupakan fitur untuk mengelola akun user, melihat pesanan user, melihat wishlist dan toko yang user ikuti, kemudian komentar user, fitur untuk proses pengembalian dan pembatalan sebuah produk, dan juga yang terakhir adalah untuk keluar dari web Lazada. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada bagian footer, lazada.co.id menampilkan menu yang memuat seluruh informasi perusahaan dan layanan pelanggan yang diberikan. Web ini menyediakan aplikasi seluler yang dapat diunduh di App Store dan Google Play, sehingga mendukung platform smartphone yang kini digunakan serta untuk memperluas jaringan dibuatlah link ke media sosial via Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Dari segi efisiensi, web Lazada cukup efisien dalam menjawab kebutuhan user dalam hal mendapatkan hal-hal yang umumnya diinginkan user ketika ingin memesan tiket penerbangan online secara cepat dan mudah, sehingga user merasa dimanjakan dengan fasilitas yang diberikan pada web ini. Selain itu, tampilan yang interaktif, tak terlalu mengganggu dan nyaman untuk dipandang menjadi user untuk diarahkan secara cepat dan mudah untuk mendapatkan informasi yang diharapkan, sehingga user menjadi puas dari pelayanan yang diberikan oleh web ini. Visualization. Grafik dan icon di lazada.co.id menggunakan nuansa biru, merah muda, dan orange yang sangat tidak asing dilihat. Icon tersebut mudah dimengerti dan dikenali oleh user yang mengaksesnya sesuai dengan makna dari icon tersebut. Font lazada.co.id menggunakan font Segoe UI Semi-Bold. Lazada hanya menggunakan satu jenis font untuk memudahkan user dalam membaca dan melakukan aktivitas jual beli secara online di situs ini. Warna dari lazada.co.id dominan menggunakan nuansa orange dan putih terkecuali dengan icon Lazada yaitu nuansa biru, merah muda, dan orange. Dalam satu halaman lazada.co.id memadukan antara warna orange sebagai identitas startup, warna putih sebagai latar untuk barang yang dijual belikan. Functionality Lazada. Fitur pencarian.
lazada.co.id sudah dibekali mesin pencarian sehingga memudahkan pengguna untuk mencari barang yang dibutuhkan. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar di bawah ini. Sekian dari saya. Presentasi akan dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Dipasa Putra. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Azhari Muhaimin, yaitu mengenai fungsionality pada Lazada. Di yang kedua, itu ada fitur kalender untuk mengetahui promo, seperti flash sale, flash it, dan mengetahui produk apa saja yang sudah dilihat oleh pengguna dan akan dibeli nantinya. Di fungsionality ketiga, ada fitur rating produk. Ketika mencari produk, pengguna bisa mengatur rating atau kualitas produk mulai dari yang tertinggi hingga terendah dan termahal hingga termurah. Di fungsionality keempat, ada ongkos kirim gratis. Adanya ongkos kirim mungkin menjadi kekurangan online shop atau penjualan online. Tapi tenang, di Lazada Anda bisa saja tidak terkena biaya ongkos kirim alias gratis ongkir dengan syarat dan ketentuan tertentu. Di yang terakhir ada accessibility pada Lazada. Untuk mengakses website Lazada di web atau laptop, cukup mengetikkan lazada.co.id di web browser Anda. Jika koneksi internet Anda stabil, maka Anda langsung akan masuk ke menu awal Lazada. Jika kurang stabil atau tidak ada internet, mungkin tidak akan bisa membuka web Lazada. Jika ingin mengaksesnya lewat HP, maka yang Anda perlukan adalah mendownload aplikasi Lazada di Play Store atau App Store. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.